Yo guys, balik lagi sama Fendi, secupu-cupu. Sebelum kita mulai, gue mau berterima kasih dulu ya sama Wondershare Repair It yang udah sponsorin video ini. Kalian punya file video foto yang korup? Boleh cek software ini. Linknya cus lihat di deskripsi. Yaudah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oke, pertama kita mulai dari jarak pandang antara ketiga HP ini. Untuk ultra wide, kalian bisa lihat nih kalau iPhone paling luas di sini, diikuti sama Xperia dan Pixel. Patokannya kalian bisa lihat di kiri bawah pohonnya, dan gua ambil foto ini dari posisi yang sama. Lanjut ke lensa utamanya, dimana kalau dilihat Pixel sama Xperia lebih luas dibanding sama iPhone. Terakhir untuk telefoto terlihat jelas kalau Xperia paling luas dengan lensa 50 mm-nya. Diikuti oleh iPhone dengan 77 mm dan terakhir Pixel lebih zoom di 102,6 mm. Artinya kalau kalian mau cari HP dengan zoom paling jauh dengan detail yang baik, Pixel jawabannya. Kalian bisa lakuin digital zoom ke Xperia atau iPhone, tapi kualitasnya bakal beda. Contohnya di foto ini. Untuk karakter warna, iPhone itu lebih cool ke biru-biruan ya. Terus Xperia sama Pixel agak mirip nih mereka, yaitu ada sedikit ungunya gitu. Untuk detail atau HDR-nya bisa gue bilang Xperia cukup lemah. Pertama dari langit nih, untuk beberapa kondisi Xperia cukup sulit buat nangkep detailnya. Dan untuk foto-foto kayak pohon gini banyak area gelapnya. Sedangkan Pixel bisa gue bilang juaranya deh untuk masalah ini. Cuma dari pengalaman gue ya, hal ini masih bisa kita enhance sih saat post editing untuk Xperia. Kalian bisa cek video sehari bersama Xperia Pro Eye gue. Di sini hasil foto-fotonya udah gue edit. Terus ini yang menarik guys. Untuk akuratan warna, secara overall gue bisa bilang Xperia lebih mendekati natural. Misalnya di daun ini, Xperia lebih natural dengan warna daun yang lebih ke kuning sore gitu. Sedangkan iPhone hijaunya agak terang dan Pixel ada di tengah-tengahnya. Untuk merah dari bunga ini juga lebih pas di Xperia ya. Di iPhone lebih mencolok dan Pixel agak gelap. Terakhir untuk foto ini juga masih lebih mendekati Xperia. Awan yang gua lihat saat itu nggak sebiru iPhone atau Pixel. Terus gedungnya juga agak flat warnanya, nggak semencolok iPhone dan Pixel. Cuma sekali lagi gue mau tekanin ya, bukan artinya yang mendekati natural itu lebih baik atau lebih jelek. Ini benar-benar tergantung sama selera masing-masing. Gimana dengan selfie? Pertama, dari jarak pandang terlihat kalau Xperia paling deket dan Pixel paling luas dengan selfie ultra wide-nya. Terus untuk detailnya, kalau gue zoom lebih jauh, detail muka gue lebih kelihatan di iPhone dan Pixel. Dalam hal ini kalian bisa lihat garis-garis di dahi gue ya, yang sudah mulai berkerut dan menua guys. Sedangkan untuk warna kulit lebih mendekati iPhone. Xperia agak kekuning-kuningan pucet gitu. Sedangkan Pixel gue berasa agak sedikit merah gelap. Nah, sekarang kita lihat untuk natural bokehnya. Gue udah siapin beberapa foto di sini yang jujur buat gue agak susah dibedain. Sama-sama cihuy. Cuma komen gue di sini untuk iPhone, batas antara pohon sama langitnya itu kayak ada border tebel gitu. Berasa kayak processing banget gak sih? Coba menurut kalian lebih oke yang mana nih dari sisi bokehnya? Gue pengen denger pendapat kalian dong. Oke, ini dia video selfie antara Pixel dengan Xperia. Pertama yang cukup kelihatan itu adalah warna baju gua, yang mana Pixel lebih mendekati asli. Bukan merah yang agak gelap seperti yang dilihat di Xperia. Habis itu dari sisi dynamic range, jelas ya Xperia lemah di sini. Nggak cuma langit, tapi gedung di belakangnya kurang jelas terlihat. Sebagian putih. Kondisi backlight pun juga muka kita jadi lebih gelap di Xperia, sedangkan di Pixel masih cukup normal. Gimana dengan stabilisasinya? Ini dia, gue berasa mirip-mirip sih antara kedua HP ini. Komen gue sama dengan sebelumnya, dynamic range kurang di Xperia, terus juga gambarnya cenderung gelap. Untuk stabilisasi, gue bisa bilang Xperia lebih baik, goyangan di iPhone-nya cukup berasa sih. Terus untuk sinar matahari langsung pun muka gue jadi terlalu terang di Xperia, sehingga kelihatan kayak pucet gitu, sedangkan iPhone masih cukup seimbang. Lanjut kita ke video kamera belakang, di mana terlihat Xperia lebih gelap dan dalam menghandle cahaya mataharinya juga kurang, sehingga banyak detail yang hilang, terutama di langitnya. Dari sisi warna, jelas Pixel lebih keluar warnanya, terlihat dari gedungnya yang lebih kuning dan awannya lebih biru. Tapi untuk realnya lebih mendekati Xperia dari langit maupun gedung. Cuma emang sayangnya secara overall Xperia lebih gelap guys. Untuk stabilisasi juga mirip-mirip ya antara kedua HP ini. Terus ini gue bandingin sama iPhone. Ya tetap ya masih lebih gelap Xperia. Cuman kalau diperhatiin biru langit di iPhone juga nggak sebiru di Pixel.
Terus dynamic range-nya juga masih lebih baik di iPhone. Bisa dilihat dari cahaya matahari, langit, dan gedung di samping. Untuk stabilisasinya juga sama-sama stabil. Mungkin iPhone lebih mendingan dikit guys. Oh ya, dari tadi kita belum sempat bandingin suara mic-nya. Yuk, sekalian gue mau kasih tahu informasi berguna buat kalian. Oh ya guys, saking gue sering banyak ambil foto ya, kadang kalau gue kurang beruntung, gue bisa dapat foto yang rusak gitu. Kayak gini contohnya. Bagian tengahnya hilang gitu. Kalau fotonya nggak terlalu penting sih nggak masalah. Gimana kalau penting? Gua punya solusinya. Pakai Wondershare Repair It. Serius, ini informasi bakal berguna banget suatu saat buat kalian. Caranya tinggal download aja apps-nya, terus ke foto repair, pilih deh foto rusak kalian. Kalau udah tinggal klik repair dan save fotonya. Beres. Gak cuma foto, tapi Wondershare Repair ini bisa benerin video dan file-file penting kalian. Langsung aja cus klik link di deskripsi. Gimana dengan fokus speednya? Kalau gue lihat sebenarnya sama-sama cepet. Cuman ada beberapa kali Pixel bisa nggak dapat gitu fokusnya. Sedangkan Xperia cukup konsisten. Untuk Xperia dengan iPhone, gue bisa bilang kecepatan fokus saat objek di depan kamera itu sama-sama cepet ya untuk kedua HP ini. Cuma yang gue perhatiin untuk fokus balik lagi ke backgroundnya itu lebih cepet Xperia, hampir di semua tesnya. Oh iya guys, gue nggak ngadi-ngadi nih, tapi bikin video ini bener-bener makan waktu banyak banget. So, boleh bantu gue buat like video ini ya, jadi gue bisa tahu nih kalau usaha yang gue lakuin buat bikin video ini nggak sia-sia. Thank you dan lanjut. Oke, yuk kita ke hasil foto low light-nya. Dan terlihat Xperia dalam menghandle cahayanya agak kurang. Kalian bisa lihat cahaya di belakang ini kurang jelas terlihat. Dan juga hasil foto di Xperia cenderung lebih gelap. Tapi bukan melulu artinya jelek ya. Kadang untuk beberapa foto gue demen sih. Misalnya foto ini. Kesan malam dan misteriusnya itu dapat aja. Apalagi tulisan Chanel dengan lampu-lampu yang melingkar itu. Cuma emang yang disayangkan untuk layarnya itu putih semua di sana. Lanjut untuk foto pohon ini bisa dibilang yang lebih mendekati asli itu Xperia. Sedangkan kedua foto lainnya cukup terang. Dan yang jelas gue yakin banyak yang demen sih. Tapi jujur bukan selera gue. Dan kalau kalian mau lebih mendekati asli lagi, gue coba pakai manual mode-nya si Xperia. Dan barulah bisa mendekati apa yang gue lihat dengan mata gue. Oh ya guys, gue kasih satu senario lagi ya, dimana kondisinya bener-bener gelap dan hasilnya cukup mencengangkan. Dimana jadi terang banget untuk ketiga HP ini. Pixel dan iPhone pakai night mode dan Xperia pakai auto. Ini mungkin bagus ya buat kalian yang emang pengen tahu ada apa aja di sana. Tapi kalau mau yang lebih real dengan pakai manual mode-nya si Xperia bisa dapat hasil seperti ini. Terakhir untuk foto selfie low light, detail di Xperia cukup kurang, agak soft gitu, dan warna kulit muka gue agak kekuning-kuningan, jadi kurang oke sih. Dan gue bisa bilang paling mendekati itu iPhone. Terus dalam menghandle cahaya di belakang juga masih kalah dari iPhone dan Pixel. Tapi untuk urusan warna selain kulit muka, contohnya di tulisan Isetan ini, lebih mendekati aslinya adalah Xperia. Untuk video selfie dalam menghandle cahaya, Xperia masih kurang. Habis itu untuk pohon di belakang sebenarnya sama-sama nggak jelas, kayak lukisan cat air. Tapi iPhone lebih mendingan. Terus untuk warna kulit muka gue di Xperia juga kekuning-kuningan gitu ya, sama kayak fotonya. Sedangkan iPhone masih cukup oke. Untuk stabilisasi, jitter di Xperia berasa dan ngeganggu sih. Sedangkan iPhone ada jitter, tapi minim. Lanjut, ini selfie antara Xperia sama Pixel yang komen gue sama kayak sebelumnya. Kecuali untuk Pixel ketambahan semut-semut nakal nih yang cukup mengganggu. Tapi dari sisi detail jelas lebih baik dibanding Xperia. Terus gue sempat coba backlight juga, tapi sayangnya muka gue jadi hitam semua. Cuman warna merah backgroundnya lebih masuk di Xperia dibanding Pixel yang agak keoren-orenan. Terus untuk stabilisasinya gue lihat jitternya untuk kedua HP ini mirip. Lanjut kita ke video belakang. Untuk bagian ini gue bisa bilang lebih mendekati Xperia. iPhone itu agak kekuning-kuningan. Terus kalau kita lihat di sini, flare-nya iPhone cukup berasa. Sedangkan di sisi lain Xperia lebih gelap videonya. Terus gue coba tes lari yang hasilnya lebih stabil di Xperia. Cuman jitternya itu cukup berasa. Sedangkan iPhone minim jitter, tapi ada gempa dikit. Hayo, kalau kayak gini menurut kalian kira-kira mending mana guys? iPhone atau Xperia? Sekarang Xperia sama Pixel dan cukup
terang ya di Pixel ini. Hasil dari Xperia lebih mendekati asli untuk pohonnya. Terus lagi-lagi di sini semut-semut nakalnya Pixel berkeliaran guys di langitnya. Sedangkan di Xperia malah terlalu gelap. Di foto jalanan ini juga berasa banget ya terangnya si Pixel yang jujur udah nggak real. Lebih masuk di Xperia walaupun lebih gelap dikit dari aslinya. Oke, informasi aja semua foto di Xperia ini gue pakai mode auto ya. Kecuali ada beberapa yang gue bilang tadi pakai mode manual. Tujuannya ya biar seimbang aja dengan iPhone dan Pixel yang sama-sama auto. Cuma buat kalian yang penasaran sama mode manualnya si Xperia ini, gue ada bikin video sehari bersama HP ini full pakai mode manual, shoot in RAW dan edit di Lightroom. Hasilnya? Cus, langsung ditonton videonya. Seru kok. Sekali lagi jangan lupa bantuin like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.